Nabi bersabda SAW dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi dan yang lainnya dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, ni'matani maghbunun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Antum lihat di halaman 89, halaman 90. Kata Nabi, ni'matani maghbunun fi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengan dua nikmat itu, yaitu waktu sehat dan waktu luang. Nikmat sehat dan waktu luang, banyak manusia tertipu. Hadis ini sahih dari Bukhari, Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lain dari sahabat Ibnu Abbas. Kata Ibnu Battal rahimahullah, kata beliau, mana hadis tersebut seorang tidak disebut luang sampai ia cukup dan sehat badannya. Siapa yang memperoleh itu, maka hendaklah ia bersemangat agar tidak tertipu dengan meninggalkan syukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan mensyukurinya dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, menjauhkan larangannya. Siapa yang tidak berbuat demikian, maka dialah orang yang tertipu. Sabda Nabi SAW, katsirun minas, banyak manusia, menunjukkan bahwa yang diberikan taufik, yang tidak tertipu dengan kedua nikmat tersebut sangat sedikit. Jadi kita ketika diberikan nikmat sehat oleh Allah, waktu luang, bersyukur. Bersyukurnya dengan apa? Bersyukur dengan apa? Tolong jawab, siapa yang bisa jawab? Yang sebelah kiri. Iya. Iya, yang sebelah kanan. Bersyukurnya dengan apa? Di sini ada penjelasannya. Coba baca lagi. Berarti antum nggak baca bukunya. Coba baca. Mensyukurinya dengan apa? Mensyukurinya dengan apa? Kata Ibnu Battal, mensyukuri dengan apa? Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhkan larangannya. Itu syukur. Itu mana syukur yang benar. Kalau di kita syukur itu makan. Syukuran sama syukurin, makan. Di kita di Indonesia. Syukur itu dengan apa? Melaksanakan ketaatan kepada Allah, menjauhkan apa? Larangan Allah, bukan makan. Gak ada. Syukur itu taat kepada Allah. Syukur itu taat kepada Allah, syukur. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Banyak orang yang salah paham. Syukur itu dianggap oleh mereka dengan makan. Kumpulkan orang-orang makan. Gak benar yang seperti dalam Islam. Syukur, melakukan ketaatan. Digunakan uangnya untuk apa? Dengan melakukan ketaatan. Keluarkan zakatnya, dikeluarkan sedekahnya buat fuqara al masakin. Dia gunakan buat melaksanakan ibadah haji. Dia gunakan buat umroh. Dia gunakan buat menolong sanak kerabatnya yang susah. Itu digunakan uangnya untuk hal-hal di jalan Allah dalam bentuk ketaatan kepada Allah dan menjauhkan maksiat. Bukan berjalan-jalan ke tempat maksiat, bukan dengan syukur itu, bukan. Bahkan ada orang yang bersyukur dapat harta yang banyak, dia berangkat ke luar negeri, ke negeri kafir. Nggak benar. Justru kalau dia mau dengan keluarganya berangkat ke Mekah, ajak mereka untuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, bukan untuk maksiat, bukan safar ke negeri kafir. Nggak boleh kita safar ke negeri kafir. Itu ada hukumnya, dibahas oleh para ulama tentang masalah itu. Jadi kalau tidak ada kepentingan dia untuk jalan-jalan, nggak boleh, nggak dibenarkan menurut syariat. Jadi ingat, ketika kita sehat, ketika kita punya waktu yang luang, gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Kenapa? Suatu waktu kita pasti akan sakit. Kita sebagai manusia mesti akan sakit. Nggak ada orang selamanya sehat, nggak mungkin. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW juga sakit sebagai manusia. Para sahabat juga sakit sebagai manusia. Wali-wali Allah, para sahabat itu semuanya wali Allah, sakit juga. Makanya gunakan waktu sehat dengan ibadah kepada Allah, begitu juga waktu luang kita gunakan untuk taat kepada Allah. Kata Imam At-Tibi, kata beliau begini, Nabi membuat perumpamaan seorang pedagang yang memiliki modal. Antum lihat di halaman 91. Nabi SAW membuat perumpamaan seorang pedagang memiliki modal. Ia mengharapkan keuntungan dengan selamatnya modal itu. Dan caranya yaitu dengan memilih orang yang bermuamalah dengannya dan selalu jujur serta pandai agar dia tidak tertipu. Kesehatan dan waktu luang adalah modal, dan sepatutnya seorang bermuamalah dengan Allah dengan iman, berjuang melawan hawa nafsu dan musuh agama agar ia beruntung di dunia dan di akhirat. Kita melihat penjelasan para ulama itu jelas, gamblang mereka, karena mereka paham tentang agama.
Digunakan dengan sebaik-baiknya untuk taat kepada Allah, bukan untuk yang lain. Jangan kita gunakan buat yang sia-sia waktu kita ini. Akan ditanya oleh Allah.